Akila benar-benar diliputi kekhawatiran yang luar biasa sejak mendengar kabar jika Zara menghilang tiba-tiba dan bahkan ia tidak bersekolah. Ia pun sangat panik sekali dan terus dihantui berbagai kemungkinan terburuk. Ia pun duduk yang tidak bisa tenang, bayangan tentang Zara yang disekap atau bahkan dilukai oleh seseorang. Di tengah kepanikan itu, satu-satunya orang yang bisa sedikit menenangkannya adalah Harry. Akila terus meminta Harry untuk mengabari setiap perkembangan di dalam grup WhatsApp-nya. Ia bahkan tak peduli soal belajar atau tugas sekolah yang terpenting baginya saat ini keselamatan Zara dan juga keselamatan Harry yang tentunya yang kini ikut terlibat langsung dalam usaha penyelamatan Zara. Dalam hati, Akila memohon agar tidak terjadi sesuatu yang buruk, bukan hanya kepada Zara, tapi juga kepada Harry. Karena tanpa ia sadari, Harry sudah menjadi tempat ternyamannya, seseorang yang selalu hadir saat ia butuh sandaran, baik sebagai Harry maupun sebagai sosok misterius yang ia kenal sebagai anonim. Kini saat semua yang ia sayangi berada dalam bahaya, Akila merasa begitu takut kehilangan. Ketiganya kini berdiri di sisi teras kafe. Di sana mereka merencanakan semuanya. Mohan, Harry, dan Fatah sudah mengetahui kebenaran yang pahit ini. Dia, ibu kandung Zara sendiri, yang telah menahan putrinya karena satu hal, rencana pernikahan yang kini terancam gagal. Karena bukti perselingkuhannya dengan Jordan telah hilang dicuri oleh Zara dan telah diberikan kepada Fatah, hingga Fatah akhirnya membakar foto-foto tersebut. Mereka bertiga tidak bisa membiarkan Zara sendirian terlalu lama. Fatah sangat tahu betul bagaimana dia sebenarnya. Ia yang berambisi menghancurkan rumah tangga orang tuanya dan tidak ragu dia akan melakukan hal apapun demi mempertahankan keinginannya, termasuk dia akan mengancam Zara. Fatah mengambil peran penting dalam rencana ini. Ia yang paling bisa berbicara langsung dengan dia tanpa memicu kecurigaan yang berlebihan. Maka ia akan mendatangi rumah itu dan memancing perhatian dia dengan dalih ingin berdamai atau mencari Zara. Sementara itu Harry dan Mohan sudah bersiap dari sisi belakang rumah. Mereka mempelajari posisi pagar dan tembok yang akan ia lewati. Harry sudah bisa menerka atau melihat bagaimana tembok yang akan mereka lewati dan akan membebaskan Zara. Mohan yang selama ini kalem tentu dia akan membantu Fatah dalam misi penyelamatan Zara, karena mau bagaimanapun di sini Zara adalah temannya. Di sisi lain, Harry memang menunjukkan ketenangan dan ketegasan yang tidak biasa. Saat itu, ia duduk bersama Akila, Pio, dan William di rumah Akila saat belajar bersama. Mereka memang tampak sekelompok remaja yang sedang belajar bersama untuk agar nilai mereka naik. Namun di balik semuanya, Harry tak henti-hentinya memperhatikan laptopnya dengan penuh keperhitungan dan ketenangan. Sambil berdiskusi soal pelajaran dengan Pio dan William, tangan Harry terus melacak. Ia telah menautkan perangkat Zara secara diam-diam karena ia di sini yakin Zara menghilang secara tiba-tiba. Tapi karena ia ingin selalu memastikan Zara aman. Yang mengejutkannya, lokasi terakhir Zara terekam di studio balet, tempat Zara biasanya berlatih atau ia tinggal di sana. Tapi setelah itu, sinyalnya hilang, tidak ada aktivitas ponsel, semuanya mati mendadak. Yang membuat Harry semakin yakin bahwa ini bukan sekedar mati daya atau biasanya, adalah riwayat panggilan terakhir di ponsel Zara. Sebuah panggilan dari dia. Dari situ, Harry mulai merajut potongan-potongan informasi yang ia miliki tentang bukti perselingkuhannya antara dia dan Jordan, hubungan rahasia mereka berdua, dan keinginan dia untuk menyingkirkan siapapun yang menghalangi ambisinya. Di sisi lain, Akila sadari tadi terus memperhatikan Harry dalam diam. Ia pun mulai merasa kagum. Di matanya, Harry bukan hanya cerdas, tapi juga tangguh dan penuh tanggung jawab.
ia bisa tetap fokus belajar sambil menjalankan pencarian serius demi sahabat mereka, yaitu Zara. Akila melihat bagaimana Harry tidak mudah panik, bagaimana ia mengatur alur pikirannya dengan rapi, dan tentu menggerakkan rencana penyelamatan tanpa membuat suasana belajar menjadi kacau. Diam-diam kekaguman itu berubah menjadi kekaguman yang lebih dalam. Bagi Akila, Harry tak lagi hanya sebatas teman di sekolah yang hangat dan perhatian. Harry mulai menjadi sosok yang membuatnya merasa aman. Sama seperti ketika ia menerima pesan-pesan dari anonim yang sampai saat ini ia belum mengetahui siapa. Sementara Harry terus mencari titik terang keberadaan Zara. Satu hal yang jelas, waktu mereka tidak banyak. Dan ketika hidup seseorang terancam, Harry tahu bahwa belajar bisa mengganggu, tapi menyelamatkan Zara tidak bisa ditunda. Di sisi lain memang Fata juga tidak bisa tinggal diam. Setelah menyadari bahwa Zara menghilang tanpa jejak dan ponselnya tidak aktif, ia langsung meluncur ke rumah dia dan dengan keyakinan bahwa di sanalah Zara berada. Fata sudah cukup lama mencurigai motif dia, terutama setelah tahu rencana ibunya untuk menikah dengan ayahnya yaitu Jordan, dengan memanfaatkan bukti-bukti perselingkuhannya demi keuntungan pribadi. Sesampainya di rumah dia, suasana terasa berbeda. Pintu rumah dibuka dengan dia di sini dengan wajah yang lemah, seolah sedang sakit. Dia pun bahkan terus memegangi kepalanya, mengeluh pusing dan lelah, berusaha menunjukkan bahwa ia terlalu sakit untuk diajak berbicara dengan panjang. Saat Fata menanyakan tentang Zara, dia hanya menjawab samar dan tidak mengetahui di mana keberadaan Zara. Fata tahu betul itu adalah kebohongan, namun ia tidak bisa menyangkal semuanya karena ia tidak punya bukti-bukti jika Zara masuk ke dalam rumah dia. Dengan rasa kecewa akhirnya di sini Fata meninggalkan rumah itu dan kembali ke teras kafe dan bertemu dengan Harry dan juga Mohan. Kini, mereka bertiga tahu pasti bahwa waktu tidak bisa dibiarkan berjalan terlalu lama. Mereka mulai menyusun ulang rencana. Harry akan tetap menjadi pengamat strategis. Mohan siap masuk lewat pintu belakang atau tembok belakang. Dan Fata sendiri akan menemui dia untuk mengalihkan perhatiannya. Di sini, Harry berhasil mendapatkan titik terang lewat rekaman CCTV jalanan yang ia akses dari beberapa titik persimpangan menuju rumah dia. Ia akhirnya menemukan momen yang mencurigakan. Zara terlihat memasuki rumah dia di tepat jam sekolah, mengenakan seragam sekolah dengan lengkap, namun tidak pernah terlihat keluar lagi setelah itu. Cuplikan video itu membuat semuanya semakin jelas bagi Harry, Fata, dan Mohan. Ini bukan lagi sekedar dugaan, Zara benar-benar ada di rumah dia. Namun yang belum bisa dipastikan adalah kondisinya saat ini. Apakah Zara dalam keadaan aman, atau justru tengah disekap mengingat sifat dia yang dikenal manipulatif dan kini tengah murka besar karena bukti-bukti penting rencananya telah hilang. Dan ia yakin jika Zara yang mengambilnya. Harry semakin gelisah, ia tahu dia adalah orang yang tidak segan melakukan apapun demi ambisinya. Terlebih jika merasa dikhianati, dan kini dia tahu pengkhianatan itu datang dari darah dagingnya sendiri, yaitu Zara. Fakta bahwa Zara tetap tutup mulut, tak juga mengungkapkan di mana bukti-bukti tersebut, hanya membuat dia semakin frustasi kepada Zara. Bahkan di sini, dia terus berpura-pura baik, bahkan memasaki Zara supaya Zara mengatakan di mana keberadaan bukti-bukti tersebut. Karena hanya itulah yang membuat dia bisa menekan Jordan untuk menikahinya. Karena ia merasa ia tidak punya pekerjaan dan tidak punya skill untuk mendapatkan uang. Yang ia tahu hanyalah untuk memanfaatkan Jordan dan Jordan akan terus memberikannya uang. Sementara itu Harry juga sadar bahwa waktu tidak berpihak pada mereka. Setiap menit terlalu begitu cepat. Dengan bukti itu, ia pun langsung merencanakan semuanya dan bergerak bersama Fatah dan Mohan.